Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami guys di Majelis Al-Fariqul Asfar. Kami di sini bersama tim ingin membongkar sosok gaib yang ada di sini. Oke guys, seperti yang kita bicarakan tadi di part yang pertama, kita di sini di hutan rambutan. Ada rumah tua yang puluhan tahun, sudah sekitar bahkan belasan tahun gitu. Tidak ada yang menempati karena di rumah tua itu banyak sekali sosok-sosok makhluk gaib yang sangat mengganggu. Jadi maka dari itu mari sama-sama kita saksikan sosok gaib apa sih yang ada di rumah tua ini. Sebelumnya untuk tim mari kita coba dulu sorot ke rumah tua itu biar para penonton bisa tahu bagaimana sih rumah tuanya. Nah, itu dia guys, rumah tuanya. Coba geser senternya ke kiri, ke kanan. Nah guys, rumahnya tunggal di tengah-tengah. Lantas tidak ada warga yang berani tinggal di sini. Ya, kalau kita bilang saya saja pun tidak berani karena begitu banyak makhluk astral yang mengganggu di rumah ini. Oke, penasaran? Langsung saja kita ke rumah tua tersebut. Ayo bersama tim. Ya, pada Mas Indra dan Mas Arlan serta Mas Solom, mari dampingi saya untuk ke rumah ini. Ayo lanjut kameramen. Nah ini guys rumah tuanya sekarang rumah tunggal yang sebelahnya sudah dihancurkan ya guys, tinggal satu rumah lagi. Ini yang kami pijaki ini adalah rumah yang sudah dihancurkan dan ini tinggal satu tunggal rumah di sini. Kami tidak tahu rumah ini siapa pemiliknya dan sudah berapa tahun ini tidak ditempati, kami juga tidak tahu. Tapi kalau menurut warga setempat yang ada di sini, rumah ini katanya sudah puluhan tahun. Jadi dia di sini bersama tim. Di sini sudah ada Mas Indra dan Mas Arlan. Sini Mas. Assalamualaikum Mas. Mas Indra, Mas Arlan. Jadi seperti kita part pertama tadi kita akan membongkar sosok gaib yang ada di rumah tua ini Mas. Jadi menurut Mas Indra nih sebagai juru kunci tadi dan Mas Arlan juga sebagai kalau kita bilang juru kunci juga, bagaimana menurut pandangan Mas Indra dan Mas Arlan? Coba Mas Indra dulu sebenarnya bagaimana sih menurut Mas Indra kondisi rumah saat ini? Seperti sudah dikatakan oleh kunci kita Mas Arlan, beliau mengatakan bahwa juga ada yang muncul di sekitar ini. Cuman sebelumnya teman kita saudara Solom kan sudah masuk memberitahu bahwasanya kami lah ada di sekitar sini. Jadi kita meliput di sini, apa yang dilarang oleh penunggu sini sebaiknya kita turuti. Menghindarkan dari hal-hal yang tak terduga tadi. Oh begitu Mas ya. Kita yang seperti sudah dimasuk kita oleh Mas Solom tadi itu ya Mas ya. Mereka menginginkan supaya kita tidak berbuat kotor, tidak bermaksiat di sini, tidak merokok di sini gitu Mas ya. Ya kita turuti ya supaya tidak terjadi hal yang tidak inginkan karena mereka sosok makhluk gaib yang tidak kita lihat bisa kita lihat oleh semua orang, namun hanya kasat mata yang bisa melihat. Namun orang-orang yang tidak bisa melihat tadi itu yang sangat membahayakan Mas ya. Jadi kita tetap antisipasi, niat kita tidak ada mengganggu makhluk ada di sini, namun kita kan cuma hanya ingin tahu apa sih sebenarnya mengapa orang tidak ada yang berani tinggal di rumah ini. Ternyata setelah saya melihat, saya pun juga baru pertama ini Mas melihat rumah ini tunggal di sini Mas. Rumah ini tunggal di sini, tidak ada yang berani menempati. Saya dapat
Meskipun dari cerita dari warga setempat, dari teman saya yang ada di sini juga tinggal, namun sekitar adalah 1 kilo dari sini mas, dia juga mengatakan kepada saya rumah itu ternyata sangat angker sehingga tidak ada warga yang berani menempati di rumah ini. Nah, jadi ini ada Mas Arlan juga. Bagaimana menurut pendapat Mas Arlan? Ya di sini kan sudah hadir semua. Di sekitar sini malu-malu Astra. Gitu. Sini itu banyak perempuan ya dan sama anak-anak pun orang tua juga, nenek-nenek juga. Kalau di rumah ini rasanya sini seorang perempuan berambut panjang, berbaju putih gitu. Tinggal gitu. Nah, sini ada sosok Gundruwo. Di belakang ini di belakang rumahnya sosok Gundruwo. Ya di sini ada. Jadi kira-kira Mas Arlan, kalau seandainya kita tarik satu makhluk tadi itu untuk dijadikan mediasi, ya kan? Ya. Kira-kira itu bermasalah nggak? Ini kan sini kan udah tadi yang disampaikan juru kunci Mas Indra tadi kan, bahwa sini kan kita nggak ada berbuat maksiat, hanya ingin tahu keberadaan mereka, lalu asal gimana sih, gimana bentuknya gitu, tanpa ada efeknya gitu. Begitu Mas ya. Kalau Ya. memang begitu berarti kita bolehlah untuk mediasi di sini ya. Ya silakan. Boleh. Jadi kalau memang begitu, mari kita panggilkan mediator kita ya. Ya. Mas Olom, kami persilakan untuk hadir. Gimana, sehat Mas Olom? Sehat, saya Larpati. Setelah kejadian 42 kemarin, gimana? Tiba-tiba Mas Olom kemarin itu tiba-tiba masuk itu. Ini lebih drastis lagi. Lebih drastis lagi Mas Olom ya. Tapi insya Allah badan sehat ya. Insya Allah siap. Siap kan Mas Olom? Siap, Kan? Larpati. Karena kan Mas Olom sudah tahu tadi kan ceritanya bagaimana di sini kan. Kita sudah permisi, kita tidak ada maksud apa-apa. Jadi insya Allah Mas Olom insya Allah siap ya untuk jadi sebagai mediator ya. Oke, kepada dua juru kunci kami persilakan untuk supaya kita dihadirkan untuk masuk kepada Mas Olom untuk kita tanyakan. Siap, Mas Olom Siap, insya Allah siap. silakan. Dengan relax, santai. Sekarang kita yang mana kita tuju gitu? Mana yang kita tuju? Ya menurut Mas yang mereka izinkan aja lah. Yang mereka izin untuk siap untuk kita pertanyakan. Nanti kita sembarangan kita kan jadi efek sama mediator kita pula kan. Ya. Oke guys, mohon maaf abaikan suara musik ya guys ya. Nah karena kita memang di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah kampung, ada warga juga sampai saat malam ini masih adakan kibotan gitu. Jadi mohon maaf kami kalau memang suara musik itu mengganggu. Hiraukan suara musik itu. Oke Mas Arlan, sudah siap? Ini ada seorang perempuan yang ingin menceritakan perjalanan hidupnya dia. Nah, gimana kita panggil? Dia sudah izin Mas? Ya udah izin. Oh oke Mas, silahkan Mas. Mas Olom sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Mas Olom? Kita lihat Mas Olom ini agak ada kelainan ini Mas. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atur nuhun. Selamat pagi. Boleh duduk. Boleh duduk. Boleh duduk. Boleh duduk sebentar. Boleh duduk. Boleh duduk. Mohon maaf sebelumnya. Sosok apa sih yang masuk ke tubuh mediator kami ini? Perempuan kah laki-laki? Oh, ratu di sini ya. Mas Indra coba dipertanyakan, tadi kata Mas Arlan dia ingin menceritakan sejarah perjalanannya dia dari sini. Pada Mas Indra coba. Ya kami datang kemarin. Sudah tahu, saya sudah paham. Dengarkan kata-kata raja. Iya. Jangan pernah ngomong sama apapun yang lain. Kami sudah diberitahu tadi sama raja atau penghulunya wilayah sini. Beliau mengatakan larangan-larangan apa saja selama manusia ini berada di sini. Oke, saya paham. Oke, ada apa sih saya mau tanyakan? Tadi ada keterangan dari
Mas Arlan katanya Ratu di sini ingin menceritakan perjalanan Ratu di sini itu, asal usul Ratu itu dari mana? Asal usul saya dari rumah ini. Mm-mm. Dan anak saya mati bunuh diri. Berarti yang bernama Wulan itu anak Ratu. Suami saya adalah ratu saya mati juga kecelakaan. Kalau saya mati berkosa orang. Di sini juga. Saya letak di sini. Apa itu yang Ratu? Ini kamar saya. Oh, ini kamar Ratu. Ini dulunya Oh, kamarnya Ratu. Hmm. Apa yang letak? Ah. Adalah seorang pemuda datang dalam keadaan mabuk Mm-mm. dan tidak masuk rumah. Sengaja menjadi laki-laki itu. Dan itu saya tutup. Dan saya pergi ke giliran. Jadi Ratu matinya dibunuh oleh seorang pemuda yang mabuk ya. Berarti Ratu maaf cakapnya di apa, hancurkan dia lah masa depan Ratu itu ya. Jadi Ratu di sini sudah lama kali ya. Sudah lama kali. Sudah lama kali. Jadi Ratu di sini kira-kira pernah menampakkan wujud nggak kepada manusia? Pernah kalau dia sudah berbuat jahat seperti itu membuang kotoran. Oh, Saya nampakkan setengah hari di sebelah rumah itu. begitu ya Ratu ya. Tapi tidak mengganggu ya Ratu ya. Tidak mengganggu kalau saya tidak mengganggu. Intinya jangan pernah berbuat maksiat, jangan berbuat ibaratnya membuang sampah sembarangan atau yang kotor. Ratu tidak mengganggu gitu ya. Tidak mengganggu, saya tidak menampakkannya. Jadi kenapa rumah ini sampai saat ini tidak ada penghuninya Ratu? Jangan pernah ada penghuni di sini. Kenapa begitu? Karena saya tidak beritahu. Hmm? Saya tidak ikhlas. Oh, Siapapun menempati. begitu Ratu ya. Tidak ikhlas karena ini satu, kalau kita bilang ini tempat tinggal Ratu lah ya. Oke Ratu, kami ucapkan terima kasih atas informasi yang Ratu berikan kepada kami, bahwasannya yang pertama tadi masuk adalah anak Ratu yang mati juga dibunuh, mati bunuh diri di sumur tua ini. Juga Ratu juga dibunuh oleh seorang laki-laki pemabuk. Makanya disinilah Ratu dan beserta anak-anak Ratu di tempat tinggal inilah ya, di sini tempat tinggal Ratu ya. Serta suami saya di sini. Suami Ratu juga ada di sini. Oh, suami Ratu tadi matinya kecelakaan ya. Oke Ratu, terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf kalau kami mengganggu. Kami tidak ada niat untuk lain-lain, hanya kami meliput sosok makhluk apa yang ada di sini sebenarnya. Tidak ada maksud lain-lain. Perlu nampak wujudnya. Saya nampakkan wujudnya. Tidak perlu Ratu. Kami hanya sekedar meliput, ya kan. Yang penting apa yang sudah kita janjikan, perjanjian tadi, jangan berbuat kotor, jangan bermaksiat di sini, itu insya Allah tetap kami jalankan. Nah, oke Ratu, terima kasih atas waktunya. Silahkan kembali ke asalnya. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, sang mediator masih terasa macam ada yang menompangi sehingga masih kaku tubuhnya guys, masih berusaha dinetrakan oleh para suhu kita. Ya insya Allah mudah-mudahan kita semua di sini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tidak ada maksud jelek di sini, karena kita hanya niat untuk meliput sosok apa sih yang ada di sini. Ternyata sudah kita bongkar semuanya. Bagaimana Mas Salam? Oke. Insya Allah Mas Salam ya. Terima kasih Mas Salam atas kesediaan waktunya. Jadi begini guys, alhamdulillah tadi sudah diceritakan dari part yang pertama tadi itu, yang masuk yang namanya Wulan tadi itu adalah anak dari Ratu tersebut, mati bunuh diri, dan orang tuanya juga mati dibunuh oleh seorang laki-laki pemabuk. Kalau ceritanya seperti itu, tiba-tiba datang seorang laki-laki sedang mabuk lalu menghampiri, kita bilang langsung diperkosa. Setelah itu lalu dibunuh. Disinilah, dan begitu juga suaminya
katanya meninggal kecelakaan. Jadi guys, di sini sangat seram kalau kita bilang semua rata-rata matinya mereka tadi itu tidak yang wajar gitu. Nah, kalau memang matinya wajar, mungkin mereka tidak seperti ini. Oke guys, alhamdulillah telah kita bongkar di sosok makhluk yang ada di rumah tua ini. Salah satunya kalau kita turuti sudah banyak. Bahkan tadi yang dibilang ratu, bahkan dibilang suhu kita tadi ini banyak sosok makhluk yang ada di sini. Namun kita tidak mungkin semuanya kita panggilkan, mereka pasti akan marah, merasa terganggu. Mungkin sampai di sini guys video kita, lebih dan kurang kami mohon maaf. Ini hanya sekedar konten untuk kami. Semoga para penonton terhibur. Kami mohon pamit dan mau undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan tinggalkan, tetap tonton terus channel kami Majelis Al-Fariqul Asfar. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.